kita lihat data-data yang sekarang sudah ada dan kalau dilihat angkanya ini mendekati 100 miliar US dollar di 2025 ini, kalau dari data ini gambarannya seperti apa? Memang kan semakin okekah dari level of literasi digitalnya masyarakat ataukah habit yang kemudian sudah switch dan berubah sekarang sangat-sangat digital atau kayak gimana nih? Oke. Pertama ini kan laporan Google Temasek ini sebenarnya lumayan ditunggu ya. Karena mereka nggak melakukan di tiap regional dan di Asia Tenggara adalah salah satu yang pertama. Jadi kalau waktu itu dulu zaman-zamannya Tokopedia, Gojek, segala macam itu pertama-tama seluruh dunia tahu itu gara-gara reportnya mereka. Mereka tiba-tiba, wah nih prospek ekonomi digital di Asia Tenggara sebesar ini gitu. Masuklah itu semua investor-investor luar karena report ini, karena mereka mengenali ada ini gitu. Dalam beberapa tahun ini sebenarnya normalize, nggak sebombastis dulu lagi. Yang ini kelihatan banget dari tadi yang jumlah pendanaan ke sektor teknologinya. Dari hampir 400 dari hampir 500 ya jadi cuma 20 gitu. Hampir nggak ada dan nilainya itu jauh lebih jeblok lagi gitu. Cuma kalau misalnya menurut yang bikin report si Bain dan si Google, ini artinya bergerak nih investornya yang tadinya investornya itu venture capital, PE, orang luar negeri. Sekarang perusahaan-perusahaan lokal. Iya, perusahaan-perusahaan besar. Ya bank atau perusahaan yang udah besar itu sendiri seperti misalnya Shopee, GoTo dan Grab, mereka invest sendiri nih. Jadi itu nggak keukur tuh. Tapi yang paling besar itu terutama bank. Siapa yang paling gede jor-joran digital sekarang itu kan bank kan. Nah itu dia artinya ada pergerakan istilahnya ya dulu terpantik sama startup, sekarang raksa-raksasanya juga udah agresif nih masuk ke digital. Berarti it's a good news dong, berarti ketika bank kemudian ikut campur tangan terhadap growth dari sebuah platform digital gitu kan. Mau nggak mau sih pada akhirnya ya, karena ya sekarang semua berlomba kan. Kita kayak baru selesai demam bank digital kan. Cuma sekarang demam berikutnya ya itu tadi, semua berlomba bikin super app. Kita bicara di Himbara aja gitu kan. Itu kan kerasa banget. Saya sih merasa kayak aura kompetisinya tuh sangat kuat karena mereka tahu bahwa ini kan kalau udah super app itu kan bisa dapat semua kan, maksudnya DPK apa segala macam gitu. Jadi saya merasa bahwa ketika mereka investasi tadi yang Demis bilang itu menarik banget karena mereka tahu bahwa ya udah daripada kita bergantung ke ini kita sendiri aja. Dan lagi kan saya melihat bahwa banyak juga kalau nyambung ke bank ya, itu kan banyak direktur-direktur IT sebenarnya kita tahu orang-orang hebat banget itu. Maksudnya bahkan ada direktur transformasi digital segala macam. Jadi serius gitu loh untuk menggarap ini gitu. Oke. Tantangannya apa lebih lanjut kalau kita lihat dalam pengembangan ekonomi digital ya di Indonesia ya? Infrastruktur atau apa nih yang mungkin jadi salah satu tantangan terbesarnya? Dan Indonesia nih masuk ke level apa sih? Masih baru mau take off, sudah mulai ada growth gitu ya. Atau mungkin kayak beberapa negara-negara mungkin kayak di Amerika kan udah masuk ke, udah mature lah ya industrinya di sana. Kalau Indonesia gimana? Kalau literasinya sebenarnya udah selesai ya. Udah selesai? Literasi udah selesai. Means kayak semua udah hampir memahami gitu? Iya dalam arti maksudnya yang nggak usah dipaksa lagi orang pakai handphone, nggak usah dipaksa lagi orang pakai aplikasi, nggak usah dipaksa lagi orang belanja online. Apalagi pas COVID, itu udah selesai banget pas COVID. Yang tiba-tiba nggak pernah buka laptop, meeting tiba-tiba bisa biasa aja laptop meeting lewat online kan sekarang atau belanja lewat online apalagi. Bahkan belanja sayur lewat online udah biasa banget. Yang sekarang itu yang putus itu adalah kebanyakan yang kemarin bertahan itu adalah pemain-pemain dengan bisnis-bisnisnya bisnis global ya. Yang on demand di seluruh dunia kan udah ada. Terus misalnya ya e-commerce itu ya di seluruh dunia udah ada. Yang khas Indonesianya itu mungkin yang agak-agak kemana nih? Dulu kan banyak banget startup-startup yang agak-agak beda-beda gitu lah. Online to offline kayak atau misalnya recycle atau ya tukang sayur dan itu kan sekarang kan tiba-tiba wah pada kemana nih gitu kan. Nah berarti artinya sekarang entrepreneurship-nya ini mungkin yang agak-agak hilang karena tiba-tiba investor itu kemarin kalah apa namanya pendanaan atau gimana nih? Lebih ke nggak seroyal dulu investor nggak seroyal dulu. Lebih selektif lah. Mereka lebih demand ke revenue-nya mana. Tapi itu berarti bagus juga artinya founder-founder yang baru artinya
nggak bisa kayak dulu lagi. Yang penting, oh gue punya ide, duit gratis nih, duit gratis. Habis itu gue kejar pendanaan baru, revenue, scale up tinggi-tinggi. Tapi mereka nggak mikirin gimana cara balik modalnya ya. Sekarang agak lebih agak lebih tight soal itu. Nah mungkin ya untuk ya kita berharap sih bakal ada, apalagi dengan adanya AI dan segala macam. Ya tentunya kita nggak berharap kita bikin ChatGPT atau DeepSeek, tapi AI itu mau dipakai apa gitu. Itu dia yang perusahaan raksasa itu kan nggak mungkin mikirin semua orang. Ini yang harus dikerjain oleh orang-orang lain gitu. Berarti apa nih yang harus dilakukan Bang Iqbal kalau dari site-nya Bang Iqbal untuk lebih mungkin tadi ya menggerakkan lagi yang lokal-lokal brand yang dulu kita pernah pegang banyak sekali gitu kan, dengan investor yang mungkin sudah ke profit oriented gitu ya kurang lebih ya Mas Demis ya? Cuan. Iya cuan kan, berarti mikirnya ke situ dong. Iya pasti. Ya apa ya, memang benar kata Demis sih, itu khas Indonesia yang ya memang menghilang ya. Tapi memang kita nggak bisa nutup mata juga. Kemarin ada misalkan kasus e-fishery gitu kan, itu kan beberapa narasumber CNBC yang bicara di program Tech and Telco atau apa itu kan rata-rata juga mereka mengeluhkan efek itu kan, efek itu. Di samping memang masalah ekonomi kita juga gitu kan, gak gampang lah untuk jadi entrepreneur di era seperti sekarang gitu kan, dengan situasi yang penuh dengan ketidakpastian gitu ya. Tapi menurut saya sih dari sisi digital infrastruktur saya rasa sejak kasus kemarin ya misalkan Bakti gitu kan udah selesai juga gitu. Jadi makin banyak lah untuk akses internetnya kan juga makin luas kan. Jadi sebenarnya kalau dari sisi situ sih sebenarnya pemerintah saya rasa paham juga lah, maksudnya bahwa potensi ekonomi digital itu besar. Kayak sering banget ya udah disampaikan gitu ya. Tapi kalau saya pribadi dari sisi ini concern saya terutama terkait dengan kesejahteraannya sih sebenarnya. Kesejahteraan orang-orang yang bekerja di situ gitu. Jadi yang tadi saya sempat cerita mungkin di sebelum kita online siaran ini adalah bagaimana kesejahteraan para pekerjanya gitu. Kita nggak bicara cuman driver online ya, tapi saya pribadi kayak misalkan soal teman-teman kurir misalkan, bagaimana tempat bekerja mereka, bagaimana upahnya mereka, bonus, gaji, status pekerjaan segala macam gitu ya. Apakah mungkin misalkan mereka jadi pegawai yang tetap atau seperti apa? Seperti kita lah di sini yang sistem HRD-nya gitu ya, sistem ketenaga kerjaannya belum BPJS dan segala macam gitu loh. Itu ya angka ini tumbuh itu menjanjikan banget dan pasti nantinya berbanding lurus dengan orang yang akan bekerja dong pastinya, yang jadi kurir, yang jadi driver segala macam. PR pemerintah sih di situ sih menurut saya sih. Harusnya pertumbuhannya bagus ya bisa mensejahterakan juga keseluruhan. Iya, karena goalnya kan tadi di beritanya Demis kan juga endingnya kan berdampak kepada masyarakat. Ya, betul. Sepakat sih, artinya kan ekonominya berubah, pekerjaannya berubah, konsumennya berubah. Kesejahteraannya juga harus berubah. Betul. Ya, yang terutama regulatornya juga harus berubah dong. Tapi ini kan juga lagi rame nih Mas Demis soal pajak digital ini. Belanja di e-commerce nanti mungkin aja jadi di pajak. Ini kan jadi sesuatu yang hot issue ya. Ini seperti apa? Apakah kemudian menjadi sesuatu yang menjadi kendala kah atau menjadi PR lanjutankah begitu ya dalam sistem pertumbuhan perekonomi digital di Indonesia? Sebenarnya itu kan bukan pajak baru ya. Cuma permasalahannya diberlakukan lebih ke kapan si Dirjen Pajak atau Kementerian Keuangannya akan mengharuskan si platform e-commerce memungut langsung dari penjual-penjualan online. Jadi lebih ke sosialisasi sih sebenarnya. Bahwa sebenarnya sudah ada sebelumnya gitu ya? Iya, sebenarnya mereka udah mungkin beberapa yang besar udah motong PPN gitu. Tapi kan banyak juga yang kecil atau besar ya ketakutannya lebih ke oh ini apa kok tiba-tiba jadi mahal atau gimana, harus lebih dijelaskan lebih clear lagi. Tidak akan berefek dan berdampak apapun begitu ya Mas? Setahu saya sih dari beberapa platform mereka nggak terlalu worry. Mereka lebih ke kemarin tiba-tiba breng gitu. Semua orang kan bingung nih, ini apa pajak baru apa gimana, apa PPN kan ada PPN baru. Nah karena itu mereka agak-agak bingung. Nah kalau misalnya pelan-pelan dikasih tahu, buat mereka sebenarnya bukan masalah. Iya. Dengan angka yang sedemikian hebat dan fantastis ini bisa nggak sih kita kayak ngebayangin mungkin beberapa tahun ke depan bisa jadi juga ini menjadi salah satu kontributor juga terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan gitu angkanya. Angkanya sih saya rasa mungkin pasti tahun depan akan terus naik ya secara secara eksponensial ya. Tapi kita juga perlu catat ya, kemarin juga
ada report dari Asosiasi Retail ya mengatakan bahwa ternyata masih banyak juga, ini dari sisi belanja ya, belanja juga ternyata masih banyak yang belanja secara offline misalkan di retail baik itu retail yang modern maupun retail tradisional gitu. Artinya sebenarnya akan balance lah. Ini sebenarnya ya kalau dibilang jadi kontributor ekonomi ya pasti ya, tapi proporsinya mungkin nggak akan langsung drastis ya kalau menurut saya pribadi ya, karena tetap balik lagi ya masyarakat kita majority juga walaupun di kota dia masih belanja juga secara tradisional gitu ya. Walaupun pasar becek ya. Walaupun kayaknya kita kok di sekeliling kita kok orang pada udah belanja online ya, ternyata ya ini sama aja kayak misalkan orang selalu bilang udah nggak ada yang nonton TV kok segala macam. Padahal setelah kita cek di survei 45% masyarakat kita masih nonton TV untuk memperoleh informasi. Gitu loh jadi. Tapi itu menarik loh soal budaya pasar becek orang jualan tukang obat gitu. Orang-orang yang jualan Bukalapak terus ayo beli. Sekarang kan ada di online. Betul. Iya, cuma bentuknya yang tadi video itu ya. Iya, video commerce itu. Artinya itu lebih dekat dengan budaya Indonesia kan dibandingkan dengan lihat list. Dan itu angkanya banyak 800.000 tadi ya. Makanya meledak banget di Indonesia mungkin kalau nggak salah sih TikTok Shop nomor 2 paling besarnya di sini di Indonesia di luar Amerika. Artinya itu potensi sangat besar karena lebih dekat ke cara kita jual beli dibandingkan mungkin cara orang Barat jual beli. Dan itu kan kalau di Cina itu benar-benar hampir baris semuanya, mereka punya kayak pabrik khusus buat orang-orang jualan. Nah ya itu juga sebenarnya salah satu ya potensi besar sih. Ya karena yang berkembang bukan cuma jualan produk ya, bahkan yang nyanyi, yang ngedance semuanya gitu ya bisa memperoleh cuan di platform-platform digital. Mudah-mudahan ini akan berkembang dan berdampak baik ya buat perekonomian Indonesia secara lebih luas lagi.